Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana, kembali lagi bersama kita di sini dalam presentasi pengelolaan data sehari-hari. Melalui pelatihan coding KA ini kita banyak belajar tentang bagaimana berpikir komputasional dan sekarang kita akan belajar untuk melakukan pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan data yang baik memiliki peranan penting untuk membantu sebuah pengambilan keputusan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data suatu kegiatan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat. Pengelolaan data yang baik harus melalui tahapan pengolahan dan penyajian data yang sistematis. Adapun aktivitas pengelolaan data, yang pertama adalah dekomposisi, yaitu di mana tempat kita mengidentifikasi data yang diperlukan. Yang kedua adalah pengenalan pola. Di sini kita membersihkan dan validasi data, klasifikasi serta pengelompokan. Dan yang ketiga adalah abstraksi. Di sini tempat kita melakukan abstraksi data. Mari kita sama-sama melihat bagaimana melakukan pengelolaan data dalam contoh kehidupan sehari-hari yang sederhana. Selamat menyaksikan. Baik, kita langsung saja masuk pada spreadsheet atau tabel pengelolaan data, di mana di sini aktivitas yang pertama terdapat beberapa kolom merupakan data yang akan dikelola. Kemudian di aktivitas kedua di sini kita akan melakukan perhitungan kecepatan di sini, kemudian kecepatan yang sudah valid, kemudian kita akan mendeteksi outlier. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah menggunakan waktu tempuh dalam hitungan jam, sementara yang ada sebelumnya adalah waktu tempuh dalam hitungan menit. Jadi kita akan membuat waktu tempuh dalam hitungan jam dengan rumus waktu tempuh dalam hitungan menit dibagi 60. Jadi hasilnya kemudian seperti ini, 0,70, kemudian ini dibulatkan, yang tadinya 0,466 dibulatkan menjadi 0,47 sampai seterusnya di kolom terakhir, di baris terakhir. Kemudian setelah kita mengetahui waktu tempuh jam dalam hitungan jam, kita akan menghitung kecepatan. Jadi rumus kecepatan itu yaitu jarak dibagi waktu tempuh dalam hitungan jam. Jadi hitungannya adalah jarak kemudian waktu tempuh dan itu adalah menghasilkan kecepatan. Jadi di sini rumusnya yaitu jarak dibagi waktu tempuh dalam hitungan jam. Jadi hasilnya seperti ini, 2,86 untuk baris pertama sampai seterusnya. Didapatkan kecepatan. Kemudian kita memvalidasi kecepatan dengan melihat apakah masuk akal antara kecepatan yang ada dengan kondisi jalan, kondisi lalu lintas, kemudian jenis jalan dan cuaca. Apakah itu masuk akal, jadi valid atau tidaknya kita lihat di sini. Hasilnya kita sudah menganalisisnya, yaitu semua datanya adalah valid. Dan yang terakhir adalah pada kolom outlier. Di sini outlier kita lihat apakah ada outlier. Di sini kita bisa melihat di sini ada satu yang masuk kategori outlier karena melihat waktu tempuh yang 68 menit sementara jaraknya hanya 22,5 km dengan waktu keberangkatan pukul 18:30 menit. Jadi waktu tempuhnya hanya 1 jam 13 menit. Jadi di sini bisa dikatakan sebagai outlier atau data yang bisa saja keliru karena ini dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian lanjut ke aktivitas 3, kita akan menghitung
mengklasifikasikan kategori waktu, jenis hari, kemudian menentukan waktu ideal dan indeks hambatan. Di sini juga kita akan mengklasifikasikan kategori jarak. Jadi untuk jarak 1 sampai 10 kilo itu masuk pada jarak pendek. Kemudian 10 sampai 30 kilo itu masuk jarak menengah, dan 30 sampai 60 kilo itu masuk pada jarak jauh. Jadi kita sudah mengklasifikasikan di sini 15,3 itu jarak menengah, 22,5 jarak menengah, kemudian 7,5 itu jarak pendek, 40,2 kilo itu jauh, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita mengklasifikasikan kategori waktu berdasarkan waktu keberangkatan. Jadi kalau pukul 7.15 menit itu pagi, 10,30 itu siang, kemudian pukul 17.00 itu sore, 7.30 itu pagi, sampai seterusnya, sampai pada kolom yang terakhir. Dan lanjut kita melihat jenis hari. Jenis hari di sini kita mengklasifikasikan dengan kata hari kerja dengan hari libur. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu hari kerja, sedangkan hari Minggu itu adalah hari Minggu itu adalah hari libur. Lanjut untuk waktu ideal. Waktu ideal di sini kita perhitungannya adalah menit. Jadi kita melihat pada kolom jenis jalan di sini, kita lihat apakah waktu ideal untuk jalan raya ini sampai pada waktu tempuh 25 menit. Jadi kita lihat waktu tempuhnya rata-rata di antara 42, 28, 45, 40, dan 25 menit itu kita ambil yang tengah, yaitu yang idealnya adalah 28 menit. Kemudian untuk outlier yang tadi ini hanya 68. Lanjut untuk kategori jenis jalan tol ini 33 menit sampai 28. Jadi kita ambil yang tengah, yaitu 33 menit. Begitu seterusnya sampai pada baris terakhir. Nah, untuk aktivitas keempat, sebelum kita beralih ke aktivitas keempat, ini adalah indeks hambatan. Jadi rumusnya indeks hambatan yaitu kecepatan kilometer per jam kemudian dibagi dengan waktu ideal. Jadi indeks hambatannya kemungkinan seperti ini. Lanjut pada aktivitas keempat, kita lihat apa yang akan kita cari adalah waktu rata-rata per kilometer, divisi standar waktu tempuh, kecepatan rata-rata, dan indeks hambatan rata-rata per kondisi lalu lintas. Nah, di sini untuk memudahkan kita menemukan atau melakukan perumusan dalam mendapatkan hasil yang diinginkan pada aktivitas keempat, kita akan pindahkan atau mengcopy paste apa yang diinginkan pada aktivitas keempat ke aktivitas ketiga. Jadi kita pindahkan ke sini. Jadi untuk mengetahui waktu tempuh rata-rata per kilometer, kategori jarak, di sini kita mencari kategori jarak pendek, kemudian jadi jalan kota dan kondisi lalu lintas rendah. Jadi kita untuk mendapatkan ini kita mencari rata-rata di mana letak ada kondisi seperti ini. Jadi kategori jarak pendek, jalan kota, dan jalan rendah. Jadi cara mendapatkannya ini kita mencari di sini di atas. Jadi kita lihat apa tadi yang pertama, pendek, jalan kota, rendah. Jadi kita mencari di sini pendek, kemudian jalan kota, rendah. Jadi ini waktu tempuh yang kita ambil. Jadi yang pertama adalah J11. Jadi sampai kemudian pada yang mana berapa di situ rata-rata yang kita temukan untuk kategori pendek, jalan kota, rendah, dan hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian begitu pula dengan divisi standar waktu. Jadi kita mencari pendek, jalan kota.
Kemudian hasilnya kita lihat di mana bagian pendek, kemudian jalan kota. Jadi ini jalan kota pendek, berarti ini yang pertama, kemudian pendek jalan kota yang kedua, ini pendek jalan kota yang ketiga ini. Jadi kita mencari berapa banyak pendek jalan kota, masih ada ini jadi dimasukkan semua pada bagian waktu tempuh per menit. Jadi kita mencari rata-ratanya, kemudian menghasilkan seperti ini. Seperti itu. Kemudian begitu pula pada kecepatan rata-rata per kategori jalan. Jadi kita lihat jalan kota, kecepatan rata-ratanya kita lihat di kolom jalan kota semua. Jadi cari semua yang mana yang merupakan jalan kota. Jadi kita cari 15 ini semua, ini berapa, kemudian dirata-ratakan ini waktu tempuhnya sampai hasilnya seperti ini. Begitu pula dengan begitu pula dengan indeks hambatan rata-rata. Jadi untuk menemukan indeks hambatan rata-rata, kita rata-ratakan kembali kondisi lalu lintas yang berkategori rendah. Jadi kita rata-ratakan semua kondisi lalu lintas yang berkategori rendah. Jadi kita ambil bagian ini 25, kemudian pindah ke sini 15, dirata-ratakan semua yang berkondisi berkategori rendah sampai mendapatkan hasil seperti ini. Jadi aktivitas 3 kemudian diklasifikasikan menjadi rata-rata indeks hambatan rata-rata. Demikian presentasi untuk merumuskan waktu tempuh, defisit standar, kemudian kecepatan rata-rata dan indeks hambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.